Selamat pagi menjelang siang dan salam olahraga pecinta Liga Top Skor dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam lanjutan secara langsung ajang dari Liga Top Skor Greater Jakarta pada hari ini, Minggu di 13 Juni ya, di 2026. Ada sekitar 6 pertandingan yang akan kami siarkan. Namun saya tidak sendirian, saya dibantu mas saya ralat ya, 14 Juni hari Minggu 13 kemarin. Saya tidak sendirian, saya dibantu oleh senior saya yaitu Bung Tama. Namun pada laga pertama saya Muhammad Iqbal, komentator kesayangan kalian semua, atau yang sering kalian dengar yaitu komentator Genzi, akan memandu jalannya pertandingan. Ada duel sengit, duel menarik antara Bina Banua FC versus Young Warrior. Laga telah dimulai, saya Muhammad Iqbal mengucapkan selamat menyaksikan. Laga telah dimulai, Young Warrior yang memakai jersey berwarna hitam, sedangkan Bina Banua FC memakai jersey berwarna merah maron itu ya, merah maron dengan sedikit kombinasi berwarna kuning. Bina Banua FC nampaknya coba untuk mengambil kendali permainan, namun dibaca dengan sangat baik oleh Badar. Ya, sedikit informasi buat kalian semua. Young Warrior sekuat sekarang ya, usia 13 tahun ini merupakan sekuat yang berhasil menjadi juara di Liga Top Skor usia 12 tahun nasional. Nama-nama seperti Badar dan juga Aliano Rayendra ada di sana. Sedangkan Bina Banua FC tentu saja ingin masuk ke partai puncak setelah di edisi sebelumnya mereka gagal ya. Masuk ke putaran ataupun fase gugur setelah mereka saat itu di 2025 tertahan di putaran kedua. Sedangkan untuk kategori usia 13 tahun Young Warrior ini pertama kali ya memasuki kategori usia 13 tahun, namun ada serangan cepat sudah dilakukan berbahaya tadi. Ada serang pertama, namun nampaknya terkena lengan dari Benzema Al-Fatih. Ini dia predator tajam di area pertahanan lawannya. Benzema Al-Fatih dengan 10 golnya, luar biasa, pemain dengan caps terbanyak ya di Bina Banua FC. Dan 15 pertandingan telah dimainkan semua oleh Benzema Al-Fatih. Benzema Al-Fatih diharapkan menjadi metronom dalam penyerangan dari Bina Banua FC. Namun rapatnya pertahanan dari Young Warrior tentu akan menghadang segala cara untuk menghentikan Benzema Al-Fatih. Diarahkan tadi, coba dikejar. Oh, luar biasa, Ozil ini dia pemain cepat yang dimiliki oleh Young Warrior dari sisi kanan. Namun harus sliding tackle yang sangat baik ditunjukkan tadi. Lempar ke dalam kali ini, namun sudah ada sisi kanan tadi yang coba dieksploitasi oleh Ozil. Ozil ini merupakan salah satu pemain cepat ya yang dimiliki oleh Young Warrior. Tentu Bina Banua FC harus mewaspadai, harus memata-matai pemain satu ini. Ini dia Badar, pemain terbaik di usia 12 tahun top skor nasional. Coba memberikan permainan terbaiknya pada laga kali ini tentu saja. Coba angkat bola kali ini berbahaya, ada ancaman nyata tadi coba diberikan. Masih bisa dikuasai penuh oleh nomor punggung 10 di sana. Ya, saya masih menyebutkan nomor punggungnya karena saya belum mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ada. Skornya udah belum? Belum. Ada lemparan ke dalam kali ini, kita lihat apa yang akan diberikan oleh anak-anak dari Young Warrior tentu saja di awal-awal laga, yang coba untuk meladeni permainan cepat dari anak-anak Bina Banua FC tentu saja. Sedikit informasi perjalanan dari kedua belah tim di laga sebelumnya. Young Warrior berhasil melakukan miracle magic pada laga sebelumnya setelah tertinggal 2 gol di babak pertama atas Viva Barmel. Mereka bangkit di menit ke-44 setelah gol yang diciptakan oleh Alaric Xavier. Saat itu Alaric Xavier brace ya dengan 2 golnya dan berhasil membawa Young Warrior berhasil masuk ke partai semifinal.
Sedangkan Bina Banu FC di laga sebelumnya berhasil menang tipis atas Asyop Biru. Gol dari Fabio Junior saat itu di menit ke-40 berhasil membawa mereka merenggang ke partai semifinal. Dibuang saja, tidak mau mengambil resiko tadi nampaknya. 16 memberikan umpan kepada Muhammad Majid sang kapten. Muhammad Majid Arsyad yang terkenal dengan tipe gelandang destroyer ya, gelandang penghancur dari serangan lawannya. Ozil tadi umpan progress passing maksudnya, namun sayang sekali gagal digapai oleh rekannya. Apa yang terjadi, nampaknya offside terlebih dahulu. Nampaknya penjaga gawang dari Bina Banu FC tadi sedikit melewati garis defense dari Bina Banu, sehingga tendang bebas didapatkan. Tentu ini menjadi kerugian yang tidak perlu ya dilakukan. Di awal-awal laga nampaknya penjaga gawang dari Bina Banu FC sedikit tidak fokus, sehingga Young Warrior mendapatkan peluang emas kali ini melalui tendangan bebas. Ada nomor punggung 10 nampaknya yang akan menjadi Algojo. Tendangan bebas coba dimanfaatkan, ada Noval Yazid, pencetak 3 gol dari Young Warrior. Noval Yazid kali ini coba untuk menjadi Algojo. Noval Yazid, ada skema Noval Yazid lepaskan tendangan kerasnya, namun masih terbentur salah satu pemain bertahan dari Bina Banu FC. Berikan umpan kembali, kita lihat bergerak begitu baik Noval Yazid dari sisi kanan. Sudah ada double marking tadi yang dilakukan. Ya, terdengar juga sorak-sorak dari pendukung dari kedua belah tim, khususnya di sebelah kanan ya, belakang gawang dari Bina Banu FC ada supporter dari Young Warrior yang memberikan semangat tentu saja timnya. Meninggalkan lapangan kembali, nampaknya Young Warrior sedikit unggul dalam jumlah pole position ya. Bola diarahkan kali ini, coba dipegang penuh oleh Alarik Zafir ini ya. Alarik Zafir, pemain yang memiliki Alarik Zafir, pemain yang cukup cerdik ya. Penempatan posisinya cukup baik di laga sebelumnya, sehingga dia berhasil mencetak brace pada saat itu. Salah satu nyawa dari permainan Young Warrior saat ini. Ada umpan kombinasi 1-2, ada pelanggaran tadi nampaknya. Rayandra Maliki Budiman ya, ini dia pemain yang berhasil mengantarkan Young Warrior menjadi juara di top skor nasional saat itu setelah berhasil menaklukkan Asyop. Tendang bebas kali ini coba dimanfaatkan tentu saja nomor punggung 10 yaitu Noval Yazid di sana. Ancang-ancang kali ini coba dimanfaatkan tentu saja. Masuk ke menit ke-7. Sudah angkat bola kali ini berbahaya langsung ke jantung pertahanan dari Bina Banu FC, namun masih melebar. Upaya yang coba dimaksimalkan tadi melalui tendangan bebas, namun masih beruntung melebar ke sisi kanan. Bina Banu kali ini coba untuk mengejar, ada upaya yang coba dimaksimalkan namun dibuang saja oleh Badar Tamam. Badar Tamam memiliki daya juang yang sangat baik tentu saja untuk menjaga line defense-nya tentu saja. Young Warrior tentu walaupun tim debutan di usia 13 tahun, mereka tentu ingin menyicipi panggung tertinggi dari Liga Top Skor Greater Jakarta, yaitu final. Juara di edisi sebelumnya ada Asyop ya, setelah berhasil menaklukkan Taji Malela di partai puncak. Memberikan umpan, berbahaya namun berhasil dipotong oleh sang kapten. Ada upaya coba mengambil bola oleh Rayandra Malik, namun dengan luar biasa Bina Banu FC menguasai penuh bola. Muhammad Majid tendang langsung dengan kaki kiri. Benzema Al-Fatih coba memanfaatkan second ball tadi. Masih ada man-to-man marking yang ditawarkan oleh garis pertahanan dari Young Warrior yang masih terorganisir, masih tersusun rapi. Lemparan ke dalam.
Bergerak kali ini dari sisi tengah lapangan. Danda Al-Fatih di sana terlepas bola, memberikan umpan cukup baik, progres passing yang dilakukan oleh anak-anak Bina Bano FC, dibuang saja. Ada marah bahaya yang coba diciptakan, umpan kombinasi 1-2 kali ini. Bina Banua melebarkan arah serangan mereka ke sisi kanan. Memberikan umpan berbahaya, Majid ataupun Benzema Al-Fatih yang terus dituju. Berbahaya, ada peluang kembali, tendang langsung dan masuk. Golazo! Bina Bano FC berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Ternyata di menit ke-10 satu nama nomor punggung 6 yaitu Hafiz Arbi yang berhasil mencetak gol melalui screening pertama dilakukan di area pertahanan Young Warrior. Ada second ball yang dia manfaatkan dan bam, tadi berhasil menghukum penjaga gawang dari Bina Bano ataupun Young Warrior maksud saya. Satu peluang, satu gol. Luar biasa. Bina Bano FC benar-benar luar biasa ya penampilan mereka. Di putaran pertama juga mereka berhasil menduduki peringkat. Iya, bukan bener Bina Bano benar. Nama timnya yang salah. Tahu sih, Bang. Enggak tahu, Bang. Aduh domba. Domba. Habis lagi pusing tahu-tahu aja bukan dibantuin. Bina Banua kali ini berhasil unggul. Tertinggal terlebih dahulu Young Warrior, tentu ini menjadi hal yang tidak mengenakan. Sempat menguasai penuh pertandingan melalui Rayandra Maliki dan juga Alari Zafir, namun mereka tertinggal terlebih dahulu. Respon apa yang akan dilakukan oleh coach dari Young Warrior ya, kita akan tunggu dan kita akan lihat tentu saja. Rupanya kali ini dia buang, saya tidak mau mengambil resiko. Ozil tadi yang dituju, sayang sekali gagal. Pemain-pemain yang berlaga pada hari ini untuk kategori usia 13 tahun di Young Warrior ini merupakan pemain-pemain yang sudah lama berkumpul di usia 12 tahun. Jadi bisa dibilang untuk secara permainan dan juga chemistry ya, mereka sudah hafal betul sebenarnya. Itu pun berbalik dengan Bina Banua juga pemainnya. Beberapa pemainnya ada di usia 12 tahun deh dan naik ke usia 13 tahun seperti ada Majid, Benzema, Fabio Junior juga sudah bermain di usia 12 tahun. Bisa dibilang kedua belah tim ini. Namun ada peluang terlebih dahulu, kita lihat ada peluang kembali berbahaya. Second ball dan masuk kembali. Fabio Junior kali ini yang menjadi tokoh antagonis di garis pertahanan. Young Warrior belum genap 2 menit namun gol kedua sudah hadir di Bina Bano FC di menit ke-12. Setelah kebobolan di menit ke-10 tadi, kali ini kembali mereka harus kebobolan. Ada satu nama Fabio Junior yang menjadi tokoh antagonis di area pertahanan Young Warrior. What happened dengan pertahanan dari Young Warrior? Sedikit lengah yang berhasil dihukum. Mereka harus ingat ya, ini merupakan laga semifinal. Kesalahan sekecil apapun tentu akan menjadi malapetaka untuk pertahanan mereka. Ada kesalahan tadi dari sisi kiri yang berhasil dieksploitasi dan ada Fabio Junior yang berhasil menyambut umpan. 2-0 skor sementara. Terbang tinggi nampaknya anak-anak dari Bina Banua. Apa yang akan dilakukan ya oleh Young Warrior kita akan tunggu. Raditya tadi melakukan progres passing namun gagal. Bergerak ke sisi kanan kali ini. Ada upaya coba dimaksimalkan namun sayang sekali gagal. Apa termosnya dibuatan Tabai juga? Nggak ada termos berarti kopi gimana? Lemparan ke dalam kali ini. Young Warrior tersentak mereka dengan 2 gol yang diciptakan oleh Bina Bano FC. Fabio Junior tadi berhasil memanfaatkan second ball yang dia dapatkan. Bergerak kali ini Majid, coba terus menguasai penuh pertandingan.
Ada upaya kembali Ozil di sana dengan cukup mudah diamankan tadi. Luar biasa penampilan dari Binabon FC. Dapat Kurniawan tadi yang berhasil menghentikan pergerakan cepat yang sudah dilakukan oleh Ozil dari sisi kanan. Nah, sepak pojok kali ini coba dimanfaatkan oleh Badar Tamam, pemain terbaik di top skor nasional usia 12 tahun. Angkat bola, Badar Tamam berbahaya tadi. Coba disambut oleh Ozil. Harus serangan balik yang coba dimaksimalkan. Nomor punggung 7. Nah, Mamat Aryandito tadi memberikan umpan kepada Benzema Al-Fatih. Majid tadi sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Berhasil diantisipasi oleh Caesar sepertinya. Defender terakhir di area pertahanan yang Warrior. Benzema Al-Fatih benar-benar aktif untuk mendukung penyerangan dari Binabon FC. Sayang sekali penjaga gawang dari Young Warrior yaitu Ahmad Fakih Mustaba harus terima dia. Sudah memut bola untuk kedua kalinya di menit ke-12 tadi. Rendra Malik masih terisolasi pergerakannya. Ada pergerakan yang coba dimaksimalkan namun gagal. Apa yang terjadi tampaknya satu pemain Badar meringis kesakitan di dalam lapangan. Ya tentu harus ada perbaruan dari permainan dari Young Warrior yang sudah terbaca dari anak-anak Binabon FC. Coach dari Young Warrior juga harus mencari cara untuk menyamakan kedudukan ataupun setidaknya harus mencetak satu gol terlebih dahulu ya untuk mengangkat mental dan juga semangat mereka. Pemain yang telah bergabung dari usia 12 tahun, 11 tahun dan kali ini ke usia 13 tahun naik dari Young Warrior maupun Binabon FC. Ini menjadi duel yang sangat seru tentu saja. Referee, pergantian pemain dari Bina Banua. Pemain keluar nomor punggung 13, masuk nomor punggung 23. Pergantian pemain nampaknya dilakukan justru oleh Bina Banua FC ya. Mario Fabiano Lengkong masuk menggantikan Anin Dika Kapit Al-Ghazali. Ya buat kalian semua yang ingin menyaksikan langsung pertandingan seru, pertandingan menarik kali ini, kalian bisa menyaksikan melalui channel YouTube Skor ID atau Skor Indonesia ya. Kalian bisa mendukung tim kesayangan kalian semua yang bertanding di perhelatan Liga Top Skor Greater Jakarta. Merupakan nih pertandingan sangat seru tentu saja yang sangat sulit untuk dilewatkan. Noval Yazid juga masih terisolasi pergerakannya, salah satu top skor dari Young Warrior dengan 3 golnya. Dari sisi kanan Badar Tamam coba bermain 1-2 dengan sangat baik dengan Noval Yazid. Luar biasa namun kembali ada line defense yang sangat terorganisir dari anak-anak Binabon FC sehingga Young Warrior ketika ingin memasuki final third dari pertahanan Bina Banua beberapa kali berhasil dipentalkan dengan sangat mudah. Nama-nama seperti Rayandra Malik, Badar Tamam dan juga Alarit Zafir sejauh ini masih kesulitan. Sama tidur. Ngopi nggak? Ngopi gua. Ozil kali ini ataupun Alarix penanggung 4 yaitu Danda Al-Fatih. Coba angkat bola kali ini berbahaya. Ada upaya coba dimaksimalkan tadi dan nampaknya ada benturan tadi. Hanya pelanggaran saya tadi karena dianggap mengganggu apa? Mengganggu perhelatan dari penjaga gawang dari Binabon FC yang sejauh ini belum mendapatkan percobaan yang sangat berarti ya. Ada Akansha Gal Pramono. Umpan panjang kembali kita lihat berhasil gagalkan Mario Fabiano tadi yang dituju.
Bina Bono FC dalam jumlah ball possession sedikit menguasai mereka. Berpindah ke sisi tengah lapangan, ada upaya yang coba dimaksimalkan untuk set up serangan, merubah alur serangan, dibaca oleh Muhammad Badar Tamam. Luar biasa reading the game dari Badar Tamam. Progress passing kepada Reandra Malik, memberikan umpan kembali kepada Badar Tamam. Ada malah bantuan dari Alarik Xavier. Namun sudah ada double marking yang dilakukan oleh area pertahanan Bina Bono FC. Wow, cukup kosong kali ini, ada Badar Tamam yang mengisi posisi tersebut. Umpan langsung mau. Masih cukup baik penampilan dari Akansha sejauh ini, penjaga gawang dari Bina Bono FC. Perpanjang, Benzema Al-Fatih kali ini bergerak bebas, namun masih beruntung ada Caesar sang kapten ke sebelasan tadi yang berhasil. Pelatih di bawah. Ya ntar belakangan bersih. Bangke lu ya. Kan sekali jalan lu. Lemparan ke dalam. Fabio Junior pencetak gol kedua tadi, crossing dilepaskan. Benzema Al-Fatih yang dituju. Ada upaya kali ini second ball, second chance coba dimanfaatkan, namun gagal tadi. Masih terserang nampaknya area pertahanan dari anak-anak Bina Bono FC. Majid tadi cukup baik progress passing yang dia lakukan. Tendangan langsung kembali. Beruntung masih ada save krusial yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Young Warrior. Luar biasa tadi, bagaimana Ahmad Fakih Mustaba tidak ingin mengambil bola untuk ketiga kalinya. Save krusialnya masih mengamankan Young Warrior. Bina Bono FC benar-benar sangat terampil, sangat luar biasa penampilan mereka di babak semifinal. Cukup cair juga ya penampilan dari Benzema Al-Fatih, Majid, Zaki juga nampaknya belum dimainkan, Fabio Junior juga. 16 di sana memegang penuh bola. Bina Bono FC cukup lama memegang lamanya bola. KPL Azam tadi memberikan umpan kepada Benzema Al-Fatih, masih terlalu cepat untuk Benzema untuk mengejar bola. Bina Bono Majid kali ini menjadi sentral penyerangan dari Bina Bono FC pada Hafiz Arbi nampaknya. Sayang sekali gagal. Ozil kali ini progress passing, maksudnya memberikan umpan kepada nomor punggung 16 namun gagal, yaitu Nurandika. Dan Al-Fatih umpan memberikan kepada Alarik Xavier yang coba untuk menguasai penuh bola, namun sudah ada antisipasi yang coba dilakukan, full tadi dilakukan. Bagaimana Muhammad Hibanullah. Tenang bebas yang coba dimanfaatkan kali ini oleh Dandan Al-Fatih untuk memperkecil ketertinggalan mereka terlebih dahulu. Ada peluang yang coba dimanfaatkan. Dan Al-Fatih masih ancang-ancang, dia ada 2 pagar betis yang disiapkan Young Warrior. Ada peluang coba mereka ciptakan tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh dari sasaran. Di mana tenang bebas yang dilepaskan oleh Dandan Al-Fatih tadi. Bola dipegang penuh kali ini penjaga gawang dari Bina Bono FC, yaitu Akansha Galang tadi yang langsung lajukan bola ke depan. Mario Fabian kali ini memberikan umpan dari sisi kanan, ada running berbola dari Ariandito, berbahaya, umpan silang masuknya namun dengan cukup baik juga. Bagaimana man-to-man marking yang dilakukan oleh garis pertahanan dari Young Warrior. Alarik Xavier. Luar biasanya permainan dari Bina Bono FC ini, ketika salah satu pemain dari Young Warrior memegang bola, pasti ada yang menjaga pemain tersebut yang sedang memegang bola. Luar biasa ya.
strategi yang ditawarkan oleh coach dari Bina Bono FC berhasil membuat anak-anak dari Young Warrior sedikit sulit untuk mengembangkan permainannya. Berikan umpan, namun ada Dava Kurniawan di sana nampaknya yang menjaga bola tetap aman, dipeluk oleh Akansha Galang. Majid kembali ke belakang terlebih dahulu. Majid di babak pertama benar-benar superior, benar-benar dominan dia di sisi tengah lapangan, membantu area pertahanan dari Bina Bono FC dan juga orang yang pertama yang akan membangun serangan bersama Fabio Junior. Ini dia saya maksud, Muhammad Majid memberikan umpan kepada Benzema Al-Fatih di sana, merubah arah serangan cukup baik, cukup terorganisir. Ariandito berhasil gagalkan kembali tadi, namun kembali berhasil mendapatkan bola. Ariandito memilih opsi justru melepaskan tendangan kerasnya. Beruntung kembali bekerja ekstra keras ya Ahmad Al-Faqih. Larry Xavier memberikan umpan panjang berbahaya, ada upaya yang coba dimaksimalkan namun terjebak dalam posisi offside. Maksud yang sangat baik sebenarnya, memang pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Nurandika tadi, namun sayang sekali jebakan offside yang dilakukan oleh anak-anak dari Bina Bono FC berjalan sukses. Fakta menarik dari Bina Bono FC, mereka 12 laga tanpa kekalahan ya, luar biasa. 10 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. 15 laga yang telah mereka mainkan 31 gol dan 3 kali mereka hanya kebobolan. Bisa dibilang Bina Bono FC merupakan tim dengan presentasi kebobolan cukup rendah ya, sangat rendah justru. Dari 15 laga mereka hanya kebobolan 3 gol, luar biasa memang. Benzema Al-Fatih sepak pojok kali ini untuk Bina Bono FC, peluang dari Mario Fabiano yang coba untuk meng-create peluang tersebut untuk memperlebar jarak tentu saja. Namun ini menjadi hal yang tidak mengenakan untuk garis pertahanan dari Young Warrior tentu saja. Mario Fabiano memberikan umpan, disambut tadi oleh Hafiz Arbi, namun bobot tendangan yang dilepaskan oleh Hafiz Arbi tadi masih cukup pelan sehingga berhasil diamankan oleh area pertahanan dari Young Warrior. Memberikan umpan, buang saja. Kali ini Dava Kurniawan memegang penuh bola atau penumpang 24 maksud saya. Tendangan langsung dari tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Yazid atau Majid tadi. Sayang sekali jauh dari sasaran. Memberikan umpan kali ini cukup kosong, area yang diisi oleh nomor punggung 16 di sana dari Bina Bono FC. Kembali ke belakang, bola justru berpindah kali ini, coba dikejar tadi oleh nomor punggung 16 yaitu Nurandika namun gagal. Kembali ke belakang terlebih dahulu. Bergerak dengan sangat baik, cukup cair penampilan dari anak-anak Bina Bono FC. Muhammad Syauqi tadi memberikan progres passing kepada Benzema Al-Fatih. Top skor sementara untuk Bina Bono FC, memberikan umpan berbahaya. Beruntung tadi masih bisa diamankan, ditanduk keluar di area defense Young Warrior, namun sayang sekali progres passing yang dilakukan oleh Ozil tadi gagal. Harus dikurangi tentu saja error passing yang dilakukan oleh anak-anak Young Warrior jika mereka ingin merubah cerita dari laga kali ini.
Karena kita bisa lihat bagaimana terampilnya anak-anak dari Bina Bano FC jika mereka memegang bola, ball holding dan juga konektivitas antar pemain dari masing pemain dari Bina Bano FC sangat-sangat baik. Ozil kali ini yang belum bisa berbuat banyak pada laga kali ini, umpan panjang maksudnya mencari pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nurandika. Yasha ataupun Akasha Galang tadi tidak ada gangguan sehingga cukup nyaman dia dalam memegang bola. Fatih berduel dengan Dava ataupun berduet dengan Dava Kurniawan. Sejauh ini masih cukup baik penampilannya. Al Ayubi nomor punggung 7 memberikan umpan namun gagal. Berhasil diambil kali ini, upaya coba dilakukan. Nurandika tadi terlepas, sayang sekali, ada peluang sebenarnya. Namun Nurandika tidak begitu cerdik dalam memegang bola sehingga bola dapat direbut. Ada counter attack. Dibuang saja oleh Caesar. Ada upaya kali ini, running with the ball yang sangat baik, umpan tarik berbahaya. Dibuang saja, masih beruntung masih ada Al Ayubi tadi. Di area yang ditinggalkan oleh garis pertahanan dari Young Warrior, umpan silang yang sangat berbahaya ditawarkan tadi oleh nomor punggung 22 yaitu Fabio Junior. Sepak pojok kali ini coba dimaksimalkan tentu saja. Udah masuk kembali nampaknya. Bina Bano FC berhasil mencetak gol ketiganya. Kita lihat terlebih dahulu tayang ulangnya di menit-menit akhir babak pertama. Lalu skema free kick tadi, umpan pendek kepada nomor 7. Yaitu Arsya Andito tadi. Kembali kita lihat skema yang berjalan dengan sangat baik, umpan silang dan tidak ada penjagaan. Sang predator yaitu Benzema Al-Fati berhasil menyumbang gol untuk Bina Bano FC. Gol ketiga di menit-menit akhir babak pertama. Luar biasa penampilan dari Bina Bano FC di babak pertama. Benar-benar menghukum pertahanan dari Young Warrior. Kali ini Benzema Al-Fati menambah pundi-pundi golnya menjadi 11 gol. Dan betul sekali, gol ketiga dari Bina Bano FC atas Young Warrior. Menutupi sudah perjumpaan kita di babak pertama. Babak kedua kembali akan kami siarkan namun setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Liga Top Score. Nomor 10. Iya. Welcome to Liga Top Score 2026. Bahwa Liga Top Score Greater Jakarta 2026 ini adalah Liga Top Score zona ataupun regional paling besar. Main.
Ya nampaknya kedua belah tim telah memasuki lapangan dan babak kedua nampaknya sebentar lagi akan segera dimulai. Buat kalian semua yang tertinggal di babak pertama tadi coba saya rangkumkan sedikit ya. Binambon FC versus Young Warrior. Binambon FC berhasil leading 3-0. Di menit ke-10 gol diciptakan oleh Hafiz Arbi, di menit ke-12 gol diciptakan oleh Fabio Junior nomor punggung 22 dan gol ketiga di babak pertama ditutup oleh Benzema Al-Fati nomor punggung 10. Laga telah dimulai. Saya Muhammad Iqbal mengucapkan selamat menyaksikan. Fokus sekarang, fokus. Memang bisa dibilang sudah cukup sulit ya untuk Young Warrior karena tertinggal 3-0 atas Binambon FC. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Momentum coba dibuat oleh anak-anak dari Young Warrior, bagaimana coach dari Raden Muhammad Rizky tadi coba untuk kembali memompa semangat anak-anak dari Young Warrior. Pelatih dari Young Warrior ini merupakan best coach dari top skor nasional ya, usia 12 tahun. Rayandra Malik kali ini yang di babak pertama sedikit terisolasi pergerakannya, dan Al-Fati berhasil diamankan. Muhammad Majid yang di babak pertama benar-benar superior dia. Buang saja Dadan Al-Fati. Aisar sang kapten coba untuk menjauhkan bola di area pertahanannya. Hafiz Arbi sampai cetak gol pertama dan ada memberikan umpan kali ini. Hafiz Arbi kembali ke belakang terlebih dahulu. Al-Fati di sana. Kembali ke belakang ataupun Fati maksud saya. Akasha Galang yang di babak pertama tidak banyak kerepotan dia karena sedikitnya penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Young Warrior. Alarik Zafiar memberikan umpan kepada Badar Taman, umpan silang berbahaya kali ini, ada upaya coba tendang langsung. Wow, coba langsung menggebrak di awal-awal babak kedua. Kombinasi 1-2 antara Badar Tamam tadi yang berhasil diteruskan oleh Nurandika. On target namun Akasha Galang kali ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ini dia dengan kaki kan tendang langsung. Sayang sekali tendangan yang dilepaskan oleh Nurandika tadi. Masih dapat ditepis oleh Akasha Galang. Peluang kembali tendang langsung. Wow, dua kali dalam kurun waktu 2 menit dengan pemain yang sama. Atau maksud saya nomor 13 kali ini yaitu Alarik Zafiar. Top skor sementara dari Young Warrior. Pemain yang berhasil mencetak brace pada babak 8 besar untuk Young Warrior. Coba bangkit nampaknya di babak kedua anak-anak dari Young Warrior. 2 peluang mereka dapatkan di awal-awal babak kedua. Akasha Galang kali ini harus serius dan harus bekerja ekstra keras tentu saja. Namun ada upaya coba dimaksimalkan Mario Fabiano. Aisar sang kapten kembali memberi ketenangan untuk area pertahanan dari Young Warrior. Coba untuk mempercepat alur ataupun sirkulasi bola. Nampaknya anak-anak dari Young Warrior, Ozil tadi yang dituju yang di babak pertama masih belum memberikan dampak yang positif untuk penyerangan dari Young Warrior. Ini dia Ozil dari sisi kanan, dibuang saja. Namun dia memiliki lawan yang cukup berat ya. Ada Dava Kurniawan. Majid. Umpan kepada pemain yang bermasuk Brian Gunadi nomor 17. Ini nomor 17 Brian Gunadi. Luar biasa ketenangan yang dimiliki oleh Brian Gunadi. Umpan silang langsung dari pertahanan dari Young Warrior namun terjebak dalam posisi offside. Namun bisa kita lihat tadi bagaimana visi bermain dari Brian Gunadi tadi. Cepat dalam melepaskan umpan kepada rekan yang sudah bergerak bebas tadi. Namun belum beruntung terjebak dalam posisi offside tadi. Ariandito bekerja sama kepada rekannya. Mario Fabiano pencetak gol kedua. Ada upaya coba dimaksimalkan. Aisar kembali menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ozil. Luar biasa gerak tipu dari Ozil memberikan Rayandra Malik yang dituju. Masih belum bisa mendapatkan bola Rayandra Malik. Dapat Kurniawan dan juga Fatih masih cukup kokoh. 2 pemain di area pertahanan Binambon FC. Melebarkan serangan kepada Ariandito. Ariandito kali ini memberikan umpan kepada Hafiz Arbi. Coba memberikan umpan berbahaya Benzema Al-Fati. Brian Gunadi. Ada upaya coba dimaksimalkan di area pertahanan dari Young Warrior namun dengan sangat baik Noval Wibowo. Dan Al-Fati gagal dia untuk menguasai penuh bola. Muhammad Majid. Tenang sekali pemain satu ini ya. Hafiz Arbi.
Bergerak kepada Brian Gunadi. Brian Gunadi mengecoh satu pemain. Brian Gunadi sudah cukup baik manuver ke dalam yang dilakukan oleh Brian Gunadi. Namun masih membentur salah satu pemain belakang dari Young Warrior. Brian ataupun Rayandra Malik harus lebih cerdik tentu saja ya. Rayandra Malik dalam memegang penuh bola. Karena cukup jarang bola mengarah ke areanya. Karena sudah ada double marking yang dilakukan oleh Dava dan juga Fatih. Rayandra Malik turun ke bawah membantu pertahanan dari Young Warrior. Dan pada hari ini tim dari Bina Bono FC cukup banyak ya. Ada 3 tim dari Bina Bono FC yang akan bermain pada hari ini. Usia 13, 15 dan juga usia 16 tahun. Luar biasa. Kemarin juga ada Bina Bono FC yang bermain. Jadi bisa dibilang dalam beberapa kategori umur Bina Bono FC menyumbang semua timnya di Liga Top Skor Greater Jakarta pada edisi tahun ini. Referee, pergantian pemain dari Bina Banua. Pemain keluar nomor punggung 9, masuk nomor punggung 20. Ada pergantian pemainnya nampaknya ya. Dan sang kapten Muhammad Majid yang digantikan. Ya betul sekali ya, Majid yang digantikan. Masuk nomor punggung 20 yaitu Muhammad Nurzaki. Nurzaki pemain yang berhasil mencetak ataupun mengeleksi 3 gol untuk Bina Bono FC. Dimasukkan oleh coach dari Bina Banua. Ada umpan panjang kali ini. Gagal namun. Sentuhan pertama dari Nurzaki. Luar biasa ketenangan yang dimiliki oleh Nurzaki. Sayang sekali gagal. Badar Tama masih cukup tenang tadi. Berduel dia dengan Mario Fabiano. Memberikan umpan kali ini coba dikejar. Namun masih cukup sulit untuk Naufal Yazid untuk mendapatkan bola. Ada 2 pemain yang tadi berhasil menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Naufal Yazid. Bench dari Young Warrior tidak henti-hentinya ya untuk memberikan ataupun memompa semangat dari pemain-pemain yang berlaga pada hari ini. Bermain cukup baik di babak kedua anak-anak dari Young Warrior. Dana Al-Fatih memberikan umpan dengan sangat baik pada Naufal Yazid yang sudah berpindah posisi. Dana Al-Fatih namun sayang sekali ada pelanggaran yang dilakukan nampaknya tadi. Dan kartu kuning diberikan. Muhammad Syauqi nampaknya tadi yang menghentikan laju yang dilakukan oleh Dandan Al-Fatih. Galang pagar. Pagar. Pergantian pemain dari Young Warrior. Pergantian pemain nampaknya. Nomor punggung 9, masuk Nomor punggung 9 keluar. 17. Rayandra Maliki keluar. Pergantian striker ya dengan posisi yang sama. Rayandra Maliki yang berposisi sebagai center forward digantikan oleh Bilal. Dapatkan Bilal memberikan dampak positif untuk penyerangan dari Young Warrior. Mereka tertinggal 3-0 atas Bina Bono FC namun di babak kedua Young Warrior bermain dengan sangat baik. Ada 2 peluang yang berhasil mereka create tadi namun masih belum beruntung mereka. Terang bebas coba dimanfaatkan. Umpan matang dari Taman. Berhasil dan sempat. Ada second chance yang coba dimanfaatkan. Sayang sekali gagal dimanfaatkan tadi. Penambung 13 di sana. Yaitu Laris Zafiar. Serangan balik. Ada upaya coba dimaksimalkan. Transisi. Dari area bertahan ke menyerang kali ini. Mario Fabiano. Berhasil kembali dihentikan oleh Aisar. Aisar luar biasa penampilannya. Walaupun Young Warrior tertinggal 3-0 atas Bina Bono FC, sang kapten Aisar di beberapa momen berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Bina Bono FC. Cukup cepat nampaknya tempo permainan di babak kedua. Sepak pojok kali ini yang coba dimaksimalkan untuk mencari gol keempat nampaknya Bina Bono FC. Mario Fabiano yang akan menjadi Algojo. Mario Fabiano sudah angkat bola. Berbahaya tadi coba disambar. Namun masih beruntung masih bisa diamankan. Namun kembali berhasil menguasai penuh bola Benzema Al-Fatih kepada Hafiz Arbi. Umpan kombinasi umpan pendek yang cukup baik. Brian Gunadi pemain yang baru masuk di babak kedua.
Ke sisi kanan kali ini. Oke. Tetap ya Lang ya, jangan ngelamun Lang ya. Kontrol ini. Sekarang sepak pojok kali ini. Ini dia harus berhati-hati Young Warrior. Gol ketiga dari Bina Bono FC tadi bermula juga dari sepak pojok ya. Ada kombinasi yang gagal tadi dihentikan oleh anak-anak dari Young Warrior. 10 menit sudah memasuki babak kedua. Coba ditanduk tadi namun sayang sekali gagal. Kembali ke belakang terlebih dahulu opsi yang coba dilakukan. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan namun Bina Bono FC masih memegang kendali permainan. Tetap Galang. Nampaknya meninggalkan lapangan. Sejujurnya mereka telah bertemu ya di putaran pertama antara Young Warrior versus Bina Bono FC. Dan saat itu mereka bermain imbang sama kuat yaitu 0-0. Tidak ada gol yang tercipta. Namun pada babak semifinal kali ini 3 gol berhasil diciptakan oleh Bina Banua. Lihat Galang ya. Gesernya lihat Galang. Saat bola boleh pindah ya. Berbahaya kali Anda mau menciptakan. Tendangan langsung membentur tiang gawang. Berdiri bebas, tidak ada gangguan tadi. Bagaimana Fatih nampaknya ataupun Dava Kurniawan ataupun nomor punggung 29 masuk saya. Lihat Jaki kontrol lagi Jaki ya. Tetap geser mana Jaki? Geser ya. Jangan ke tengah lagi. Lihat bola di mana anak panahnya. Nawal Yazid progres passing kepada Badar Tamam. Masih cukup sulit untuk Badar Tamam untuk melalui nomor 9 yaitu Hibabullah Muhammad Syauqi yang sudah mendapatkan kartu kuning pada laga kali ini. Muhammad Syauqi berhasil menghalau serangan yang disusun oleh anak-anak Young Warrior. Baram Tamam memberikan peluang kepada Al-Larik Zafiar mengecoh satu pemain, tendangan langsung Dandan Al-Fatih. Sayang sekali tadi pressing yang dilepaskan oleh Dandan Al-Fatih masih sangat melebar di sisi kanan. Gawang dari Bina Bono FC yang dijaga oleh Akasha Galang. Jangan sembarang ngasih. Jika skor ini berakhir sampai peluit panjang berbunyi, maka Bina Bono FC akan menantang Asyop di partai puncak. Sebelumnya Asyop berhasil menaklukkan Asabapu 1-0 kemarin. Tangdam sudah dilakukan Badar Tamam. Perstak yang kurang maksimal sehingga dapat direbut. Pelanggaran dilakukan oleh Badar Tamam. Galang, jangan pergi dulu Galang. Improvisasi yang permainan yang sangat baik sebenarnya ditunjukkan oleh anak-anak dari Young Warrior setelah di babak pertama tadi mereka dicukur habis 3-0 oleh Bina Bono FC. Permainan mereka di babak kedua cukup baik ya, cukup terorganisir, tidak sedikit ya. Mereka melakukan miss passing setelah di babak pertama tadi cukup banyak mereka melakukan error passing. Nur Zaki pemain yang baru masuk di babak kedua. Progres passing kepada Benzema Al-Fatih. Mengoleksi 11 gol untuk Bina Banua. Kembali ke belakang terlebih dahulu. Memberikan umpan kali ini ada Muhammad Syauqi. Syauqi masih memegang benih bola, bergerak dengan sangat baik. Tendangan langsung, berbahaya tadi. Opsi yang dipilih oleh Mario Fabiano cukup baik dan cukup benar ya tadi keputusan diambil oleh Mario Fabiano. Karena ada ruang bebas tadi, itu merupakan area dari gelandang ya. Kembali ke belakang terlebih dahulu. Galang, hampir saya tadi sedikit nanggung passing dari Akasha Galang. Terjebak dalam posisi offside nampaknya Brian Gunadi. Angkat bola kali ini. Tetap Galang, Galang. Brian Gunadi. Ada upaya coba dimaksimalkan namun ada Al Ayubi tadi yang berhasil
buang bola. Noval Wibowo. Namun justru bola jatuh di kaki Hafiz, memberikan umpan cukup baik. Ada Benzema Al-Fati, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Cukup baik tadi skema jebakan offside yang ditawarkan oleh anak-anak Young Warrior. Ada duel di lini tengah. Gagal tadi dimenangkan oleh Noval Yazid. Sangat-sangat kuat ya pemain-pemain dari Bina Bano FC ketika duel 1 lawan 1. 16 memegang bola kali ini. Dapat Kurniawan, tendangan langsung di area yang cukup jauh, dilepaskan tadi, masih melebar, namun upaya yang cukup baik sebenarnya. Coba untuk mengejutkan penjaga gawang. Dan nampaknya ada satu pemain yang terjatuh di dalam lapangan. Ya nampaknya ada yang komen di kolom komentarnya Skor ID. Ada yang bertanya, Jas mana kak gak live? Jas harusnya main di jam 10:30. Jas nampaknya main di lapangan Nagrak ya, Jas. Tuh, jadi kayaknya salah link, bukan di sini. Ini pertandingan antara Young Warrior versus Bina Bono FC. Nah, live juga ya, ada yang nanya ini live apa enggak, Jas live juga ya. Saya informasikan juga Jas sedang leading 1-0. Saya informasikan juga Bina Bono FC ini merupakan skuad yang berhasil menjadi juara keempat di Liga Top Skor Nasional usia 12 tahun dengan pemain yang naik ke usia 13 tahun. Noval Yazid cukup luas dia untuk menguasai bola kepada Badar Taman. Memberikan umpan kombinasi, Benzema Al-Fati bertugas menjadi wall pada laga kali ini. Dini Pemantul untuk rekan-rekannya. Luar biasa ya, Bina Bono FC bermain di area-area sempit dan berhasil melepaskan tekanan pressing yang dilakukan oleh anak-anak Young Warrior. Passing kali ini Nur Zaki mencari rekannya, berhasil dibaca oleh Noval Wibowo tadi. Nah, masih ada Fatih di sana. Fatih dan juga Dava Kurniawan bisa dibilang cukup sukses menjaga sepertiga pertahanan dari Bina Banua. Hanya ada 2 peluang yang diciptakan oleh anak-anak Young Warrior, itu pun dari tendangan di luar kotak penalti. Terjatuh dari nampaknya Ozil sehingga pelanggaran. Tenang bebas didapatkan oleh Young Warrior dan waktu tersisa 13 menit. Bina Bono FC saat ini menginjak satu kakinya di partai puncak. Jika skor ini berakhir sampai peluit panjang berbunyi, maka mereka akan menantang Asyop yang di laga sebelumnya telah berhasil menaklukkan Asa Bafu di partai semifinal. Heading dilakukan tadi, berhasil diamankan. Benzema Al-Fati memberikan umpan pendek kepada rekannya. Namun sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh dorongan tadi jelas dilakukan oleh Bilal. Namun sikap sportivitas yang sangat baik ya ditunjukkan oleh Bilal tadi. Berikan umpan kali ini. Sisi kanan Muhammad Syauki memberikan progres passing kepada rekannya Mario Fabiano. Maksudnya umpan terobosan, umpan diantara yang mencari Aryan Dito tadi. Namun masih terlalu kencang untuk Aryan Dito. Bilal memberikan umpan ke belakang terlebih dahulu. Noval Wibowo coba untuk menjadi orang pertama yang menyusun serangan dari Young Warrior namun gagal.
terhenti di sisi tengah lapangan yang diisi oleh Nurzaki dan juga Fabio Junior atau nomor punggung 6 maksud saya Muhammad Arbi. Aisar sang kapten berpindah ke Bilal kali ini. Naufal Yazid. Pelanggaran terlebih dahulu nampaknya dianggap oleh wasit. Masih tertinggal 3-0 anak-anak dari Young Warrior, namun masih belum bisa berbuat banyak di pertengahan babak kedua. Dan waktu tentu akan mengejar mereka ya. Kali ini tersisa 10 menit pada semifinal LTS 1 usia 13 tahun. Apakah Bina Bono FC akan menantang Asyop di partai puncak, atau malah justru ada kejutan di 10 menit terakhir babak kedua? Di laga sebelumnya di 8 besar, Young Warrior juga sudah melakukan hal yang menakjubkan ya, tertinggal 2-0 atas Viva Parmel, namun di menit ke-40 mereka berhasil melakukan comeback dramatis. Mereka berhasil menang 2-3 atas Viva Parmel di babak 8 besar setelah tertinggal 2-0 terlebih dahulu di babak pertama. Apakah di partai semifinal kali ini mereka juga akan melakukan hal yang sama? Tersisa 10 menit. Balik belakang. Oh, luar biasa tadi turning yang dilakukan. Naufal Yazid melakukan progress passing kepada Dadan Al-Fatih. Dadan Al-Fatih. Sayang sekali Bilal tadi yang tuju, namun Bilal berhasil untuk mengecoh satu pemain, namun gagal di kaki Muhammad Syauqi. Tendang langsung Bilal, masih ada antisipasi yang dilakukan oleh area pertahanan Bina Bono FC, terlepas tadi nampaknya. Cukup baik kali ini area umpan kombinasi 1-2 yang dilakukan oleh anak-anak dari Bina Banua. Ada Benzema Al-Fatih, running with the ball dia lakukan, dan jelas tadi pelanggaran dilakukan oleh Noval Wibowo dan kartu kuning yang nampaknya akan dihadiahkan oleh pengadil lapangan setelah Noval Wibowo tadi melanggar running with ball dan menghentikan secara paksa Benzema Al-Fatih. Terlebih dahulu yang ulangnya. Pergantian pemain dari Bina Banua. Pemain keluar nomor punggung 7. Masuk nomor punggung 11. Pergantian pemain ada 3 pergantian pemain ya yang dilakukan oleh coach dari Bina Banua. Coba untuk memberikan penyegaran stamina ya nampaknya. Dava Ganin masuk, Raska Kadafi masuk, dan juga nomor punggung 15 masuk ya, yaitu Syaka Al-Faruq. Masih tergeletak di dalam lapangan nampaknya salah satu pemain dari Young Warrior. Dan nampaknya Young Warrior juga akan memasukkan 3 pemainnya, ada Fahri Tanjung, Ezel nomor 42, dan juga penjaga gawang mereka yang akan dimainkan, yaitu Azam. Nomor punggung 39. 39 keluar, masuk nomor punggung 14. Ozil nampaknya akan digantikan. Nomor punggung 20 juga digantikan. 42 keluar, masuk nomor punggung 4. Hah? Dan Dandan Al-Fatih ya digantikan. Telah selesai nampaknya 3 pemain yang saya sebutkan tadi permainannya di laga semifinal LTS 1 usia 13 tahun. Tenang bebas, ini dia areanya Brian Gunadi. Saya ingat sekali ya, Brian Gunadi ini berhasil mencetak gol spektakuler di top skor nasional saat itu di usia 12 tahun. Brian Gunadi kali ini. Brian Gunadi melepaskan tendangan bebas, berbahaya. Tendangan langsung ataupun memberikan umpan, namun bobot tendangan yang dilepaskan oleh Brian Gunadi tadi cukup kencang ya, sayang sekali. Sedikit melebar di area gawang dari Young Warrior. Bilal memegang bola. Badar Tamam, pemain terbaik
Di top skor nasional usia 12 tahun coba memberikan umpan namun gagal tadi. Luar biasa tadi pergerakan yang dilakukan. Pemain yang bermasuk di babak kedua dari Young Warrior. Ataupun mas saya Alari Xavier. Nurzaki tenang saja kembali ke belakang terlebih dahulu. Coba untuk memegang bola. Progres passing pada Benzema Al-Fatih terbaca oleh Noval Wibowo. Mencari Noval Yazid namun sayang sekali gagal. Umpan ke belakang terlebih dahulu. Akasha, berbahaya. Terlepas tadi dan pelanggaran. Sedikit hilang konsentrasi nampaknya Akasha, Galang, dan apa yang terjadi. Kartu kuning diberikan setelah ada kesalahan yang dilakukan oleh Kasya. Galang kita lihat terlebih dahulu tayang ulangnya. Sedikit hilang konsentrasi. Sehingga bola hampir saja dapat direbut oleh nomor 26. Masih harus melakukan perawatan medis salah satu pemain yang dilanggar tadi. Dan saya informasikan juga setelah pertandingan antara Bina Banua versus Young Warrior juga akan ada pertandingan di usia 15 tahun ya. Bina Banua versus Tajima Lela Biru. Tenang bebas, peluang masih didapatkan di menit ke-55. Dapatkah Young Warrior berhasil mencetak gol pertamanya di laga semifinal? Masih ada harapan tentu saja untuk Young Warrior. Kita lihat dan kita dengar ya bench dari Bina Banua. Walaupun mereka unggul, mereka masih bersemangat untuk memberikan strategi, memberikan sorak-soraknya untuk timnya yang bertanding pada laga kali ini. Siapa yang akan menjadi algojo? Nampaknya ada Muhammad Badar Tamam yang akan menjadi algojo. Badar Taman, ancang-ancang dia. Badar Taman, mendatar tadi. Badar Taman masih gagal untuk melewati pagar betis yang disusun rapi oleh Kasya Galang tadi. Terjebak dalam posisi offside. Skema yang tidak berjalan begitu baik tadi. Bagaimana Badar Taman mencari ataupun melepaskan tendangan mendatar yang gagal untuk mengelabui ataupun melewati pagar betis dari Bina Banua FC. Al-Ayobi. Tenang saja, Alari Xavier berhasil memberikan umpan. Ada upaya coba dimaksimalkan tadi, sayang sekali masih bisa didapatkan Badar Taman yang berposisi sebagai target man ya. Nampaknya Badar Taman mengisi posisi target man memasuki akhir-akhir babak kedua. Aisar kali ini. Brian Gunadi menjauhkan bola ke depan. Benzema Al-Fatih yang dituju. Namun masih ada Aisar sang kapten tadi yang menjauhkan bola. Nurzaki bekerja sama kepada rekannya. Habis Arbis sang pencetak gol pertama. Menggiring bola, umpan terobosan. Bergerak dengan sangat baik kali ini nomor 11 di sana. Memberikan umpan berbahaya, umpan silang tadi. Masih beruntung dapat diambil oleh Muhammad Azam Robani. Penjaga gawang yang baru masuk di babak kedua untuk Young Warrior. Pergerakan dari Dava Ganin tadi yang berhasil melepaskan umpan silang. Umpan terobosan tadi, ada upaya yang coba dilakukan Brian Gunadi namun sudah terjebak dalam posisi offside. Hitungan detik nampaknya sudah bisa kita bilang ya bahwa Bina Banua FC lah yang akan menantang Asyop di partai puncak Liga Top Skor usia 13 tahun. Habis Arbi, tenang saja.
Memberikan umpan kepada Habis Arbi yang menguasai lini tengah, bekerja sama dia kepada rekannya. Muhammad Syauqi melebarkan arah serangan tadi. Berhasil gagalkan. Syauqi coming from behind, berhasil merebut bola. Oh, luar biasa. Memberikan umpan kali ini kepada Mario Fabiano. Coba untuk mengembalikan bola kepada Muhammad Syauqi kembali, namun gagal. Galang, tetap galang. Aisar menjauhkan bola ke depan. Noval, tenang saja dia. Bina Bono FC masih terus memegang bola. Dan betul sekali, laga seru, laga menarik. Di babak kedua tidak terjadi gol antara Bina Bono FC versus Young Warrior, dan Bina Banua FC akan menantang Asyop di partai puncak usia 13 tahun Liga Top Skor LTS 1. Dan Young Warrior akan menantang Asa Bafu di perebutan juara ketiga. Selamat juga ya untuk Young Warrior yang telah dan kita akan menyeberang ke pertandingan berikutnya ya. Ada Bina Banua juga di usia 15 tahun versus Taji Malela Biru yang akan dipandu oleh Bung Tama. Kita iklan sebentar ya. Ini ada 3 bang. 3. Iya 3. Tuh. Usia berapa satu lagi? Usia 16, 15, 13. Kemarin juga Bina Banua.